Heh, berani juga ya masuk restoran mahal cuma buat nyuri? Satu teriakan itu langsung bikin semua kepala menoleh ke pintu restoran. Raka masih berdiri basah kuyup sambil pegang paper bag makanan ketika seorang wanita bergaun hitam menunjuk dompet mahal di tangannya. Itu dompet saya. Belum sempat Raka bicara, seorang pria langsung menarik jaketnya kasar. Beberapa tamu mulai merekam. Security datang. Tas delivery dibongkar di depan semua orang. Aku cuma nemu jatuh, ucap Raka pelan. Alasan orang miskin selalu sama, balas pria itu sambil tertawa sinis. Lalu sebuah amplop berisi uang ditemukan di saku jaket Raka. Suasana langsung pecah. Padahal di tangannya masih ada pesanan makanan untuk pemilik restoran itu sendiri. Dan belum ada satupun orang di sana yang tahu siapa sebenarnya pria ojol yang sedang dipermalukan malam itu. Kalau kalian pernah lihat orang dihina cuma karena penampilannya, subscribe dulu karena beberapa menit lagi keadaan di restoran itu bakal berubah total. Raka masih berdiri mematung ketika amplop berisi uang itu dikeluarkan dari saku jaketnya. Beberapa tamu langsung ribut sendiri. Pantes mukanya mencurigakan. Kasihan restorannya kalau orang beginian bebas masuk. Ponsel mulai terangkat dari segala arah. Ada yang merekam wajah Raka dari dekat, ada yang sengaja menyorot jaket ojolnya. Raka menarik nafas pelan. Saya nggak ambil uang siapapun. Clarissa langsung memotong keras. Terus itu pindah sendiri ke jaket kamu. Suasana makin panas. Security berdiri di kanan kiri Raka seperti dia penjahat besar. Padahal di tangannya masih ada paper bag makanan yang mulai penyok karena tadi direbut paksa. Saus merembes keluar mengenai meja marmer. Mas, jangan bergerak dulu, kata salah satu security. Raka mulai kesal. Makanannya rusak nanti. Kevin malah tertawa kecil. Masih mikirin makanan, hebat juga. Beberapa tamu ikut tersenyum sinis. Hujan di luar makin deras. Air menetes dari ujung celana Raka sampai membasahi lantai mengkilap restoran itu. Kontras sekali dengan sepatu mahal orang-orang di sana. Manajer restoran akhirnya datang terburu-buru. Ada apa ini? Kevin langsung menjawab lebih dulu. Ojol ini ketahuan ambil dompet. Clarissa memeluk tasnya sambil pura-pura gemetar. Uangku hilang 3 juta. Manajer langsung berubah tegang. Ia melirik Raka dari atas sampai bawah sebelum bicara pelan ke security. Bawa ke belakang aja. Kalimat itu langsung bikin beberapa orang makin yakin Raka bersalah. Raka mengangkat wajah. Saya cuma nemu dompet jatuh. Kevin mendekat sambil menatap rendah. Orang kayak kamu biasanya hafal cara ngeles. Raka diam beberapa detik. Ia sadar, sejak awal tak ada yang benar-benar mau dengar penjelasannya. Salah satu pelayan perempuan terlihat ragu-ragu mau bicara, tapi langsung diam saat Kevin melirik tajam. Di tengah suasana itu, ponsel manajer tiba-tiba berdering deras. Manajer langsung angkat cepat. Iya pak, sebentar pak. Wajahnya perlahan berubah pucat. Ia langsung menoleh ke paper bag makanan di tangan Raka. Pesanan VIP belum sampai. Raka ikut melihat struk yang masih menempel di tas. Atas nama Adrian Wijaya. Dan belum ada satupun orang di restoran itu yang sadar. Pesanan yang mereka rusak tadi sebenarnya milik orang paling berpengaruh di tempat itu. Manajer langsung berjalan cepat mendekati Raka sambil melirik amplop uang di tangan security. Buka CCTV sekarang, katanya tegas. Kevin langsung menyeleh. Buat apa? Bukti udah jelas. Clarissa ikut mengangguk cepat. Dia pegang dompetku, uangnya ada di jaket dia. Beberapa tamu mulai bersuara makin keras. Panggil polisi aja, kasihan kalau dibiarkan. Restoran mahal sekarang gak aman. Raka berdiri diam di tengah semua tatapan itu. Jaket hijaunya masih basah. Tangan kirinya menggenggam helm lecet kuat-kuat seperti menahan emosi. Saya gak nyuri, ucapnya pelan. Kevin mendekat sampai hampir menyentuh dada Raka. Tapi semua lihat kamu pegang dompetnya. Karena jatuh. Terus uangnya gimana? Raka mulai sadar, ada yang aneh. Ia ingat tadi seseorang sempat menyenggol jaketnya saat suasana mulai ribut. Tatapannya perlahan mengarah ke Kevin. Kevin langsung tertawa sinis. Jangan sok mikir orang lain jebak kamu. Kalimat itu bikin beberapa orang ikut tertawa kecil. Security mulai mendorong Raka ke arah belakang restoran. Mas, ikut dulu. Paper bag makanan di tangan Raka hampir jatuh lagi. Hati-hati, itu pesanan, kata Raka cepat. Kevin geleng kepala sambil tersenyum remehkan. Heran, udah ketahuan masih mikirin kerjaan.
Tiba-tiba seorang bapak setengah baya dari meja samping berdiri. Saya lihat dia tadi cuma ambil dompet dari lantai. Suasana langsung berubah sebentar. Clarissa cepat menoleh. Tapi uang saya hilang, Pak. Kevin langsung menimpali. Kalau nggak salah, kenapa uangnya ada di dia? Bapak itu akhirnya diam lagi. Orang-orang kembali berpihak ke Kevin. Raka menarik napas pelan. Ia tahu makin banyak bicara malah bakal makin dipermalukan. Salah satu pelayan perempuan yang tadi melihat kejadian itu tampak gelisah. Ia beberapa kali mau bicara, tapi urung saat Kevin melirik tajam. Di dekat kasir, dua pegawai mulai berbisik kecil. Kasian sih, tapi kalau bener nyuri gimana? Ponsel yang merekam makin banyak. Ada yang sengaja mendekat ke wajah Raka. Mas, coba lihat kamera sini, kata seseorang sambil tertawa. Raka memalingkan muka. Mukanya panas, bukan hanya marah saja, tapi malu diperlakukan seperti tontonan. Lalu tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah ruang VIP. Semua pegawai langsung berdiri tegak. Seorang pria paruh baya keluar bersama dua staf restoran. Manajer langsung berubah panik. Pak Adrian? Kevin yang tadi paling keras langsung memasang senyum ramah. Om Adrian, maaf jadi berisik. Adrian belum menjawab. Tatapannya langsung jatuh ke meja berantakan, lalu ke paperbat makanan yang sausnya sudah tumpah. Pesanan saya kenapa belum sampai? Suaranya dingin. Manajer menelan ludah. Dan di tengah restoran yang mulai sunyi itu, Adrian perlahan menoleh ke arah Raka. Tatapan Adrian berhenti beberapa detik di wajah Raka. Restoran mendadak lebih sunyi dibanding tadi. Kevin masih mencoba tersenyum santai. Om, maaf ya, ada masalah kecil. Adrian tidak langsung menjawab. Matanya turun ke jaket hijau basah milik Raka, lalu ke helm lecet yang masih dipegang pria itu sejak tadi. Dia kenapa? Tanya Adrian dingin. Clarissa cepat menjawab lebih dulu. Dia ketahuan ambil dompetku, Pak. Kevin ikut menimpali. Uangnya juga ketemu di jaket dia. Beberapa tamu langsung mengangguk setuju, seperti ingin cari muka di depan Adrian. Parah sih, berani juga nyuri di sini. Raka tetap diam. Tangannya masih menggenggam paperback makanan yang mulai rusak. Adrian melirik paperback itu. Pesanan saya dibongkar. Manajer langsung pucat. Maaf Pak, tadi situasinya... Saya tanya dibongkar siapa? Tak ada yang langsung jawab. Beberapa tamu mulai saling pandang. Suasana yang tadi penuh ejekan perlahan berubah canggung. Apalagi Adrian masih berdiri di dekat Raka, bukan menjauh darinya. Kevin mulai bicara lagi, kali ini lebih cepat. Om, buktinya jelas Om, uangnya ada di dia. Adrian melirik amplop putih di meja. Siapa yang nemuin? Security. Di depan siapa? Security langsung salah tingkah. Tadi pas rame, Pak. Tatapan Adrian makin tajam. Raka akhirnya bicara pendek. Saya mau antar makanan dulu tadi. Kalimat sederhana itu malah bikin suasana makin berat. Karena sejak tadi, orang-orang sadar pria itu bahkan tidak sempat membela diri dengan benar. Lalu Adrian menarik kursi pelan dan duduk menghadap semua orang. Putar CCTV sekarang. Nada suaranya tidak keras, tapi satu restoran langsung diam total. Dan untuk pertama kali malam itu, wajah Kevin mulai kehilangan percaya dirinya. Monitor CCTV di dekat kasir akhirnya dinyalakan. Semua orang langsung mendekat tanpa sadar. Suasana restoran yang tadinya ramai sekarang berubah tegang. Bahkan suara sendok dan gelas hampir tidak terdengar lagi. Kevin berdiri paling depan sambil melipat tangan. Biar cepat selesai, katanya yakin. Clarissa ikut berdiri di sampingnya, meski wajahnya mulai kelihatan tegang. Raka tetap di belakang. Jaketnya masih basah. Tangannya memegang helm sambil menatap layar tanpa banyak bicara. Rekaman mulai diputar. Video memperlihatkan Clarissa berjalan dari meja VIP sambil membawa dompet hitamnya. Lalu dompet itu jatuh dekat kaki meja tanpa dia sadari. Beberapa orang langsung melirik Clarissa. Tuh, jatuh sendiri ternyata. Clarissa buru-buru menjawab. Tapi dia yang ambil. Video terus berjalan. Raka terlihat membungkuk mengambil dompet itu, lalu melihat sekitar seperti mencari pemiliknya. Tak ada gerakan mencurigakan. Kevin mulai bicara cepat. Nah kan, dia pegang. Tunggu dulu, potong Adrian dingin. Video diperlambat.
Dan beberapa detik kemudian, Kevin terlihat berjalan mendekati Raka dari samping. Tangannya sempat menyentuh jaket Raka. Cuma sebentar, tapi cukup jelas. Ruangan langsung sunyi. Operator CCTV memperbesar layar. Sebuah amplop putih terlihat masuk ke saku jaket Raka. Beberapa tamu spontan berdiri. Masukin ungang. Ya ampun, sengaja dijebak. Clarissa langsung pucat. Kevin membeku beberapa detik sebelum cepat-cepat menunjuk layar. Itu nggak jelas. Putar lagi, kata Adrian. Rekaman diputar ulang lebih lambat. Kali ini semua orang bisa lihat jelas tangan Kevin menyelipkan amplop ke saku jaket Raka saat suasana mulai ribut. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Bisik-bisik langsung memenuhi restoran. Tadi paling galak. Kasian banget Mas ojolnya. Parah sih kalau sengaja. Security yang tadi mendorong Raka perlahan mundur malu. Salah satu tamu bahkan menurunkan ponselnya pelan seperti sadar tadi ikut mempermalukan orang yang salah. Kevin mulai panik. Itu cuma bercanda. Bercanda? Suara Adrian langsung dingin. Clarissa buru-buru menarik lengan Kevin. Kevin, udah. Tapi Kevin malah makin emosional. Om gak ngerti, orang kayak dia gampang dijadiin kambing hitam. Kalimat itu bikin satu restoran langsung menoleh. Tak sedikit yang mulai terlihat jijik. Raka akhirnya mengangkat wajah menatap Kevin. Tatapannya tenang. Justru itu yang bikin Kevin makin gelisah. Kenapa saya? Tanya Raka pelan. Kevin tak langsung jawab. Adrian berdiri perlahan dari kursinya. Karena sejak tadi, dia bukan cuma marah melihat Raka dijebak. Dia seperti mengenal pria itu jauh lebih dalam dibanding semua orang di ruangan tersebut. Lalu Adrian menatap Kevin tajam. Kalian tahu siapa dia sebenarnya? Semua orang langsung saling pandang setelah Adrian bicara begitu. Kevin mencoba tertawa kecil meski rahangnya mulai kaku. Om jangan serius banget, dia cuma driver. Adrian perlahan menoleh. Dan kamu tahu apa masalahnya? Tak ada yang menjawab. Orang sering terlalu cepat menghina cuma karena lihat jaketnya. Suasana restoran kembali hening. Raka masih berdiri di tempat yang sama, basah, diam, tapi sekarang beberapa tatapan mulai berubah, bukan merendahkan lagi. Adrian melangkah mendekati layar CCTV lalu menunjuk Raka. 5 tahun lalu, dia kerja sama saya. Beberapa tamu langsung berbisik. Serius? Dulu orang proyek. Kevin mengernyit. Kerja apaan? Adrian menjawab tanpa melepas tatapan dari Raka. Kepala teknisi proyek. Manajer restoran langsung terlihat kaget. Pak, yang proyek Grand Mahesa. Adrian mengangguk pelan. Nama proyek itu cukup terkenal dulu. Beberapa tamu yang lebih tua langsung saling pandang. Raka menunduk kecil, seperti tidak nyaman dibahas di depan banyak orang. Adrian melanjutkan. Waktu bangunan mulai retak, semua orang diam. Ia berhenti sebentar. Cuma dia yang berani ngomong. Suasana makin berat. Clarissa mulai gelisah memegang tasnya lebih erat. Kevin masih mencoba santai. Terus, kenapa sekarang jadi ojol? Kalimat itu terdengar menusuk. Raka mengangkat wajah pelan. Saya di penjara. Satu restoran langsung sunyi. Bahkan suara hujan di luar terdengar jelas beberapa detik. Clarissa refleks menutup mulut. Beberapa tamu yang tadi merekam mulai saling lirik bingung. Kevin cepat menyambar celah. Nah, berarti memang pernah salah. Belum sempat Raka bicara, Adrian langsung memotong dingin. Dia dipenjara karena nolak tanda tangan laporan palsu. Kevin langsung diam. Adrian mulai emosi mengingat kejadian itu. Kontraktor besar cari kambing hitam. Nama dia dihancurkan. Raka tersenyum pilis pahit. Saya cuma bilang gedungnya bahaya. Manajer restoran terlihat makin tidak nyaman. Berarti berita dulu itu fitnah, jawab Adrian tegas. Beberapa tamu mulai menatap Raka dengan rasa bersalah.
Karena pria yang tadi mereka hina ternyata kehilangan hidupnya cuma karena berkata jujur. Kevin mulai berkeringat. Tapi orang gak mungkin dipenjara kalau bersih. Adrian langsung mengambil ponselnya lalu membuka berita pengadilan. Ia meletakkan layar ponsel di meja depan semua orang. Nama Raka terlihat jelas bersama keputusan pemulihan nama. Kasusnya dibatalkan minggu lalu karena bukti lama dipalsukan. Suasana langsung pecah oleh bisik-bisik. Ya ampun, berarti dia nggak salah. Kasihan banget. Raka tetap diam mendengar semua itu. Justru sikap tenangnya bikin suasana makin berat. Karena dari tadi, pria itu tidak pernah sekalipun minta dikasihani. Lalu Kevin tiba-tiba tertawa pendek sambil geleng kepala. Ya, tetap aja sekarang dia cuma ojol. Kalimat itu langsung membuat seluruh restoran menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wajah Raka berubah dingin. Suasana restoran langsung berat setelah ucapan Kevin itu. Beberapa orang bahkan terlihat tidak nyaman mendengarnya. Raka perlahan melangkah mendekati Kevin. Tak cepat, tak kasar. Tapi langkahnya bikin Kevin refleks mundur setengah langkah. Raka berhenti tepat di depan pria itu. "Saya kerja halal," ucapnya pelan. Tak ada yang bicara. "Saya antar makanan. Saya cari uang sendiri." Kevin mencoba tertawa kecil sambil melirik orang-orang sekitar. Tetap aja hidupnya gagal. Kalimat itu langsung bikin Adrian menatap tajam. Tapi Raka lebih dulu menjawab. "Lebih gagal mana? Kerja capek atau jebak orang?" Wajah Kevin langsung berubah. Beberapa tamu spontan berbisik kecil. "Kena tuh. Mulai nggak bisa ngomong dia." Clarissa mulai gelisah menarik lengan Kevin pelan. "Udah Kevin." Kevin malah menepis tangannya. "Diam dulu." Sikapnya mulai kasar karena panik. Di dekat kasir, pelayan perempuan yang tadi diam akhirnya memberanikan diri maju sedikit. "Pak, saya lihat tadi." Semua langsung menoleh. Tubuh pelayan itu terlihat tegang. Clarissa langsung pucat. "Kamu jangan ngarang." Pelayan itu menelan ludah sebelum lanjut bicara. "Tadi Mbak Clarissa sempat bilang, uangnya kurang buat bayar tagihan." Kevin langsung membentak. Jangan asal ngomong." Pelayan itu kaget sampai mundur sedikit. "Tapi saya dengar sendiri." Suasana makin ribut. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel lagi. Adrian berdiri perlahan. "Lanjutkan." Pelayan itu menarik napas cepat. "Mas Kevin bilang, tinggal cari orang buat disalahin." Kalimat itu langsung bikin restoran pecah oleh suara orang-orang. Parah banget. Berarti emang direncanain. Kasian mas ojolnya. Clarissa mulai panik besar. "Itu bohong, dia fitnah." Tapi suaranya sudah tidak sekuat tadi. Karena sekarang orang-orang justru mulai memandang jijik ke arah mereka. Security yang tadi kasar ke Raka, kini malah menunduk malu. Manajer restoran berkeringat dingin melihat suasana makin kacau. Kevin mulai kehilangan kontrol. "Om, serius amat sih? Ini masalah kecil." Adrian langsung menatap dingin. "Kecil buat kamu, tidak buat dia." Raka masih berdiri tenang. Itu justru bikin suasana makin menekan Kevin. Karena pria yang tadi dihina habis-habisan itu bahkan tidak mencoba membalas dengan kasar. Lalu tiba-tiba seorang tamu pria mengenali Kevin. Dia anak anggota dewan itu kan?" Bisik-bisik langsung menyebar cepat. "Pantas berani. Oh, ternyata." Wajah Kevin langsung berubah tegang. Apalagi beberapa kamera kini bukan lagi mengarah ke Raka, tapi ke dirinya. Clarissa mulai panik setengah menangis. "Kevin, videonya direkam semua orang." Kevin langsung mendekati beberapa tamu. Jangan upload." Tapi tidak ada yang peduli lagi. Raka melihat semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Lalu ia mengambil paper bag baru yang sudah diganti pelayan dan berkata pelan, "Saya cuma mau selesaikan orderan saya." Kalimat sederhana itu malah membuat seluruh restoran mendadak diam lagi. Kalimat Raka barusan membuat suasana restoran langsung jatuh sunyi. "Saya cuma mau selesaikan orderan saya." Tak ada dada marah, tak ada bentakan.
Justru itu yang bikin beberapa orang mulai merasa malu sendiri. Kevin berdiri tegang di tengah banyak kamera ponsel yang sekarang mengarah kepadanya. "Matikan videonya," bentaknya. Tak ada yang peduli. Beberapa tamu malah mundur menjauh darinya. Clarissa mulai menangis kecil sambil menutup wajah. "Kevin, gimana ini?" Kevin langsung membalas kasar. "Diam dulu bisa nggak?" Bentakan itu membuat beberapa orang langsung menggeleng jijik. Adrian menatap Kevin dingin. "Tadi kamu paling keras menghina dia." Kevin mulai panik. "Om, ini bisa diselesaikan baik-baik." "Baik-baik buat siapa?" Tak ada jawaban. Raka berjalan pelan ke meja kasir mengambil paper bag baru miliknya. Pelayan perempuan tadi menyerahkannya dengan tangan sedikit gemetar. "Maaf ya, Mas." Raka hanya mengangguk kecil. Security yang tadi mendorong Raka ikut mendekat malu-malu. "Mas, saya juga minta maaf." Raka tetap tenang. "Lain kali cek dulu sebelum nuduh orang." Kalimat itu sederhana, tapi bikin security langsung menunduk. Di luar restoran, suara sirene polisi mulai terdengar samar. Kevin refleks menoleh ke pintu. Mukanya langsung berubah pucat. "Kalian serius panggil polisi?" Adrian menjawab singkat. "Harusnya dari tadi." Beberapa detik kemudian, 2 polisi masuk bersama petugas keamanan gedung. Restoran langsung makin tegang. Clarissa terlihat hampir menangis penuh sekarang. "Pak, ini cuma salah paham." Salah satu polisi meminta rekaman CCTV diputar lagi. Semua orang kembali melihat layar. Tangan Kevin yang memasukkan amplop ke jaket Raka terlihat jelas sekali. Tak ada celah buat membantah. Polisi menoleh ke Kevin. "Saudara, ikut kami dulu." Kevin langsung emosi. Dia juga mantan napi. Suasana mendadak diam. Tapi kali ini, orang-orang tidak lagi memandang rendah Raka. Salah satu polisi malah menjawab dingin. Kasusnya sudah dibatalkan pengadilan. Kevin mulai kehilangan arah. Keringat di wajahnya makin jelas. Apalagi beberapa tamu mulai berbisik keras. Habis dia kalau videonya naik. Bapaknya bisa kena malu juga. Kevin mendengar semua itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa takut benar-benar terlihat di wajahnya. Tiba-tiba ia menunjuk Kevin dengan emosi. "Kalau semua orang diam kayak kamu mau, banyak orang bisa mati." Tak ada yang bisa membalas kalimat itu. Bahkan Kevin sendiri langsung terdiam. Dan perlahan, beberapa tamu mulai tepuk tangan kecil. Bukan buat keributan malam itu, tapi buat pria yang sejak tadi dihina, lalu tetap berdiri tanpa menghilangkan harga dirinya sendiri. Tepuk tangan kecil itu masih terdengar saat polisi mulai membawa Kevin ke arah pintu restoran. Kevin menepis tangan petugas dengan emosi. "Saya bisa jalan sendiri." Tapi suaranya sudah tidak sekeras tadi. Beberapa tamu langsung menyingkir memberi jalan. Bukan hormat, malah seperti jijik melihatnya lewat. Clarissa berjalan di belakang sambil terus menangis kecil. Jangan rekam saya," katanya panik saat melihat kamera ponsel mengarah ke wajahnya. Tak ada yang peduli. Di luar restoran, hujan mulai mengecil, tapi lampu ponsel yang merekam justru makin banyak. Kevin refleks menunduk menutupi wajah. Salah satu tamu berbisik cukup keras. Tadi paling sombong, sekarang malu sendiri. Wajah Kevin makin merah mendengarnya. Di dalam restoran, suasana masih berat. Security yang tadi kasar ke Raka kini membantu membereskan kursi dan meja yang berantakan. Manajer restoran berjalan cepat menghampiri Raka. "Mas, saya benar-benar minta maaf. Raka sedang merapikan paper bag pesanannya. Saya cuma kerja, Pak." Kalimat itu bikin manajer makin malu. Karena sejak awal, pria yang mereka hina itu bahkan tidak pernah cari ribut. Adrian berdiri tak jauh dari sana sambil memperhatikan Raka. "Kamu nggak marah sama sekali?" tanyanya. Raka tersenyum kecil. "Capek kalau hidup isinya marah terus." Jawaban itu bikin beberapa pegawai langsung diam. Pelayan perempuan yang tadi membela Raka ikut mendekat pelan. "Mas, makanan buat Pak Adrian sudah diganti baru." Raka melihat isi paper bag lalu mengangguk kecil. "Terima kasih." Lalu pelayan itu terlihat lega sekali. Lalu Adrian membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Kebetulan,
Kamu ketemu malam ini. Raka terlihat bingung. Adrian menyerahkan map itu ke tangannya. Ini punya kamu. Raka membuka perlahan. Matanya langsung berhenti di satu lembar dokumen dengan stempel pengadilan. Tangannya sedikit gemetar. Surat pemulihan nama resmi. Beberapa pegawai yang berdiri dekat ikut melirik penasaran. "Pak, itu berarti?" Adrian mengangguk. Mulai minggu lalu, nama dia resmi bersih. Suasana kembali sunyi. Karena sekarang semuanya sadar, pria yang tadi dipermalukan di depan restoran ternyata selama ini membawa beban fitnah sendirian. Raka menatap surat itu lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya mulai merah tipis. Adrian lalu bicara lagi. "Perusahaan saya mau kamu balik kerja." Raka perlahan mengangkat wajah. Posisi kepala pengawas proyek masih kosong. Beberapa orang langsung saling pandang kagum. Manajer restoran bahkan terlihat makin tidak enak hati. Raka terdiam beberapa detik sebelum tersenyum kecil. "Saya nyaman narik sekarang, Pak." Adrian tertawa pelan. "Kamu tetap bisa pilih hidupmu." Ia berhenti sebentar, lalu menatap Raka serius. "Tapi mulai hari ini, gak ada lagi orang yang bisa injak nama kamu." Kalimat itu membuat suasana restoran mendadak emosional. Dan tepat saat Raka menunduk pelan sambil memegang surat itu, ponselnya tiba-tiba bergetar terus-menerus di saku jaketnya. Ponsel di saku jaket Raka terus bergetar tanpa henti. Ia akhirnya mengeluarkannya pelan. Puluhan notifikasi masuk bersamaan. Grup driver ojol, berita online, video pendek. Salah satu tamu ternyata sudah mengunggah kejadian di restoran tadi. Raka melihat layar sebentar, lalu menghela napas kecil. Video dirinya saat dituduh maling sudah ditonton ribuan orang hanya dalam beberapa menit. Komentarnya terus bertambah. "Kasihan banget masnya. Yang kaya mah kelakuannya busuk. Salut, masih sabar." Beberapa pegawai restoran ikut melirik layar ponsel itu. Manajer langsung terlihat makin pucat. Karena sekarang kejadian tadi bukan cuma ditonton orang di restoran, tapi mulai menyebar kemana-mana. Adrian berdiri di samping Raka sambil melihat sekilas video itu. Cepet juga nyebarnya. Raka mematikan layar ponselnya lagi. "Saya nggak suka viral, Pak. Tapi kadang orang baru sadar setelah ramai." Raka tak menjawab. Di luar pintu restoran, hujan hampir berhenti total. Jalanan basah memantulkan lampu kota. Beberapa driver ojol yang tadi berteduh di luar mulai masuk pelan setelah dengar keributan selesai. Salah satu dari mereka langsung mengenali Raka. "Mas, tadi yang di video itu sampean ya?" Raka menyunyum tipis. Driver itu menatap Raka beberapa detik lalu menepuk bahunya pelan. "Biar jaket kita begini, bukan berarti bisa diinjak." Beberapa driver lain langsung mengangguk. Suasana mendadak hangat. Berbeda jauh dibanding 1 jam sebelumnya saat semua orang memandang rendah ke arah Raka. Sekarang justru banyak mata melihatnya dengan hormat. Salah satu tamu perempuan yang tadi sempat merekam mendekat malu-malu. "Mas, maaf ya, tadi saya ikut nuduh." Raka mengangguk kecil. "Nggak apa-apa." Tak ada nada kesal di suaranya. Itu malah membuat orang-orang makin merasa bersalah. Manajer restoran lalu bicara pelan ke semua pegawai. "Mulai besok, kalau hujan, driver boleh tunggu di dalam." Beberapa pegawai langsung mengangguk cepat. Raka mendengar itu sambil tersenyum tipis. Ia tahu aturan itu muncul karena malam ini. Karena mereka akhirnya sadar seperti apa rasanya dipandang rendah cuma dari penampilan. Adrian lalu mengulurkan tangan ke arah Raka. "Terima kasih dulu pernah tetap jujur." Raka membalas jabat tangan itu pelan. "Saya cuma nggak mau ada orang lain celaka." Beberapa tamu langsung tepuk tangan lagi. Kali ini lebih ramai. Bukan karena keributan, tapi karena mereka sadar pria yang tadi dihina habis-habisan ternyata jauh lebih terhormat dibanding orang yang merasa paling tinggi di ruangan itu. Raka lalu memakai helmnya perlahan. Paperback pesanan sudah kembali rapi di tangannya. Dan tepat sebelum ia melangkah keluar restoran, ponselnya kembali bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang dulu pernah memecatnya tanpa memberi kesempatan bicara. Raka menatap layar ponselnya beberapa detik. Nama perusahaan lama yang dulu membuangnya muncul jelas di sana. Panggilan itu terus berdering, tapi Raka hanya mematikannya pelan tanpa menjawab. Adrian yang berdiri di dekatnya sempat melihat nama itu lalu tersenyum kecil. "Sekarang mereka baru cari kamu." Raka memasukkan lagi ponselnya ke saku jaket hidup. "Dulu waktu saya jatuh,
Gak ada yang mau dengar. Suasana mendadak diam. Beberapa pegawai restoran yang masih berdiri di sana ikut menunduk malu. Karena malam itu mereka baru sadar seberapa gampang orang dihancurkan cuma karena dianggap kecil. Raka akhirnya memakai helmnya perlahan. Jaket hijaunya masih basah. Sepatu murahnya juga masih meninggalkan bekas air di lantai marmer restoran mewah itu. Tak ada yang berubah dari penampilannya. Tapi cara orang melihatnya sudah berbeda jauh. Saat Raka berjalan ke arah pintu, beberapa driver ojol di luar langsung menyapanya. "Hati-hati Mas Raka. Semangat terus Mas." Raka malah tertawa kecil. "Saya cuma lagi cari uang malam ini." Jawaban itu bikin mereka ikut tertawa hangat. Di belakangnya, restoran Arunika masih ramai membicarakan kejadian tadi. Nama Kevin mulai menyebar di media sosial bersama video saat ia menjebak Raka. Orang-orang yang tadi ikut menghina, sekarang justru sibuk membela pria yang mereka rendahkan sendiri. Raka menyalakan motor tuanya pelan. Mesin motornya sempat batuk 2 kali sebelum hidup. Hujan sudah berhenti. Jalanan kota masih basah memantulkan lampu malam. Adrian berdiri di depan restoran memperhatikan Raka beberapa detik sebelum berkata pelan, "Jangan hilang lagi." Raka tersenyum tipis. "Kalau capek narik, saya datang." Adrian mengangguk kecil. Motor tua itu akhirnya bergerak meninggalkan restoran mewah tadi. Pelan, tenang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka tidak lagi merasa harus menunduk saat melihat hidupnya sendiri. Karena di tempat yang sama saat ia dipermalukan di depan banyak orang, nama baiknya akhirnya kembali.